Nah, ini yang ekstrim. Mereka kalau sudah mencintai mengikuti akabirul ahlul bait, berarti yang tidak ahlul bait disingkirkan. Nah, ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Habaib ya harus kita hormati, tetapi sampai mengkultuskan ini tidak boleh, akan menafikan. Rugi loh kalau panjenengan mengkultuskan satu orang, itu akan tertutup pintu ilmu yang lain. Karena satu kiai belum tentu menguasai semuanya, pasti ada kelebihan. Sampai umpamanya ngomong si paling benar beraji, pondok beraji, si lain keliru kabeh, akan tertutup ilmunya dari siapa? Ke UNES, terus ke Taifur, ke Said. Hanya fanatik kepada siapa? Kelabaan akan tertutup dengan yang lain. Maka tetap mencintai semuanya, dan itu pintu masuk untuk mendapatkan ilmu dari semua kiai. Karena ilmunya Allah itu diturunkan kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-adinah liniatin salihah jalil futul sulma'mul qadai hajatina wa hajatikum khususan hajati jamiyatin nahdlatil lama ilah dan Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati jami'i muassisi jamiyatin nahdlatil lama Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Haji Abdul Wahab Hasbullah, Haji Bisri Syamsuri, Haji Ridwan Abdullah, Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Syekhuna Muhammad Khalil bin Kiai Abdul Latif. Khususan ila Haji Abi Suja Zainal Arifin. Syaulilah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi jam'iyyatin nahdlatil ulama'i jam'iyatan wa jama'ah wa bil ulama'i qudwatan wa imamah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratal muhtaramin, para kiai, para sepuh, bini sepuh sedaya si hadir, wabil khusus pengurus NU Ranting Kacongan, saya Surya Dapat Tanfid, wabil khusus juga Selatan Simulja Kiai Rawi, Ketua Tanfid, wabil khusus Sohibul Bait, Bapak Kelebun, sebutan kula hormati. Syukur alhamdulillah dan kula bisa ketemu sareng panjenengan, ketemu dalam acara rutin kumpulan NU yang sempat vakum break karena Ramadan. Alhamdulillah beberapa ranting sudah mulai bari malam Pun Agung sebelum Pabrasan sebelum Parsanga kolor sudah mulai. Jadi Pak Are dan kula neka makan malam di luar. Nah, berarti oleh banyak gratisan dan kula neka kedua dan kula semakin neka Kacongan, neka bolana lebur sonal Kacongan neka lebur, maka naten kula semangat dengan nemu son si lebur ini.
Nomor telu dan kula menyampaikan atas nama pribadi atau MBC karena di bulan Syawal permohonan maaf atas terjadi khilafat, kesalahan, kecangkolangan selama ini. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, kula amin wa antum bi khair. Termoga dan kula diparingi oleh Allah lanjeng bertaubatan, ketemu telasan boleh, puasa boleh. Dan alhamdulillah insyaallah katerima ibadah Ramadan dan kaulah khususnya Jamiah Nahdlatul Ulama karena pas 1 Syawal memang Sabtu. Setelasan Jumat tak pun apa. Bakun leres, bakun apa bener juga. Saya tak bener, saya tak puasa telasan nih. Tak puasa sekali terus telasan. Tak pun apa, bakun umat Kanjeng Nabi. Jet lebur men Indonesia naik lebur pokoknya. Jadi tak usah rame-rame. Tapi insya Allah sabung telasan kemis, bodoh kacongan kemis. Sabung, pola ngadek ya, bodoh sekarang lebih ngadek. Jadi Kak Dinto, ternyata memang kembali ke ru'yah. Buya Hamka itu tokohnya Muhammadiyah kembali ke ru'yah setelah belajar tentang hisab. Awalnya meyakini hisab, kemudian kembali ke ru'yah. Para ulama juga begitu, karena memang dawuhnya Nabi sumuli ru'yati wa aftiluri ru'yati. Ini yang harus menjadi pegangan kita semua. Sepenting norok pemerintah. Selama pemerintah Kak Dinto mengikuti kaidah-kaidah agama, aturan-aturan agama dalam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Dan insya Allah selama tengkola audit pemerintah tidak ada yang salah, khususnya dalam penetapan awal Ramadan, awal Syawal. Selako geridu mesti beda dengan pemerintah. Itu kalau Jakarta memang cakung, mulai dulu cakung itu mulai lombok. Nah itu mesti, kalau pemerintah Sabtu itu mesti Jumat, pemerintah Senin itu mesti Ahad, cakung itu biasa. Mesti kebanyakan bertolak belakang. Pemerintah menetapkan tidak bisa terlihat hilal, itu pasti bisa melihat. Yes, biarkan saja. Memang seperti itu keadaannya. Dan kita sebagai orang NU ya mengikuti dawuhnya ulama, sikapnya ulama, tetap mengikuti pemerintah, karena para ulama juga mengikuti pemerintah, tidak memutuskan sendiri. Dan kalau tidak bisa membayangkan menabi setiap ormas atau kelompok Kak Dinto umpamanya diberi hak, punya hak untuk menetapkan awal Ramadan, awal Syawal, enger ini. Misal saus lah isu menebi kan kelabaan Sabtu ya, Sabtu kelabaan, karai Jumat. Umpamanya tiap kelompok Kak Dinto efektif itu ada keputusan para ulama bisa menetapkan, wah ini rame, bisa telasan seminggu nih, bisa telasan seminggu, beda-beda. Ya akhirnya alhamdulillah ulama-ulama itu secara umum mengikuti pemerintah dan wajib mengikuti pemerintah dalam hal isbatu awali Ramadan wa isbatu awal Syawal. Itu wajib itu. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Lianna hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena keputusan pemerintah itu bisa menghilangkan perbedaan. Mun ini dipahami sesungguhnya bisa sama. Artinya meskipun beda tetap menghargai. Kadang ya ada yang memancing reaksi malam Ahad, malam Sabtu ya, bodose takbiran atau malam Jumat takbiran. Malam Jumat itu takbiran rame. Sampai ditegur di Kepancen itu kan siapa? Masjid Hidayatullah itu yang anyar itu ditegur oleh masyarakat. Yaudah, takbiran tapi ke atas bebebai. Gitu loh, untuk menghormati yang masih Sabtunya
puasa atau hari Jumatnya puasa, yang telasan Sabtu maksud saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau biasanya tentang aswaja Kak Dinto banyak ke Wahabi dan yang beredar di medsos tentang Wahabi. Cuman pas puasaan Kak Dinto dan kalau sareng cakanca Aswaja Center PJNU mengkaji kitab tentang Syiah, karena salah satu yang harus kita perhatikan, kita waspadai adalah gerakan kelompok-kelompok di luar Aswaja, salah satunya adalah Syiah ini. Syiah memang luar biasa, tidak tampak di medsos kan tidak banyak tentang Syiah. Saya banyak ngoceh itu kan Wahabi ya, kelompoknya Yazid Jawas, Khalid Basalama, terus sampai itu Firanda banyak, terus Babu Salam apa Darussalam, Bahru Salam itu kelompoknya itu dan yang lain. Sehingga tidak nampak perbedaan Syiah, padahal perbedaan Syiah lebih tajam lagi dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Munculnya perbedaan umat Islam kan ya gara-gara ini apa yang paling ekstrim Kak Dinto kan ya Syiah itu pasca Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu perbedaan itu. Maka kita juga harus mengkaji Syiah sebelum mengkaji yang lain juga. Cuman dalam gerakan, sekali lagi gerakannya memang halus. Apalagi sekarang Syiah Sumeneb Kak Dinto pelopori anak-anak muda. Yang puasaan kemarin pas ke Busro datang umroh itu dan gue kan nyabi sekeluargaan. Ternyata ada 4 kelompok dan 4 orang pakai seragam bagus gitu putih-putih. Salah satunya saya kenal dan nyapa ke saya, masih masa kanca saya ini ikut ini, apa hanya terikat dinasnya atau bagaimana. Ternyata itu Syiah. Awalnya dan tahun yang ini kelompok Syiah awalnya tahun. Akhirnya habis ke Busro, foto-foto sama ke Busro, bagi buku, maringi buku ke Busro, terus maringi buku ke Busro. Setelah maringi buku ke Busro, langsung ya ketemu Semak ke dan Kaulah ngobrol-ngobrol itu tadi anak Syiah harus diperhatikan itu. Mereka gerakannya sekarang sosial, sedekah sumbangan itu, bantuan-bantuan banyak, memang dananya luar biasa. Terus ngasih bukunya dikasihkan ke saya sama ke Busro. Ini bagian kamu yang baca. Saya sudah tak bisa baca, tak kompor baca. Bagian kamu baca, ditulis, dirangkum, nanti abulnya ke saya. Wah, nyaman, nah ini saya suruh baca nih. Nah, ini Bu, ini penolakan bantahan orang-orang Syiah terhadap serangan-serangan Ahlussunnah. Mereka mau membantah, memutihkan, bahasanya buku putih madhab Syiah, buku putih. Saya baca sedikit cuman beberapa hal yang saya cocokkan dengan kitab ini. Memang nyeleneh memang Syiah. Memang nyeleneh. Tapi tetap tidak mengakui. Ya alasannya secara umum ukhuwah Islamiyah, iya. Pakun ukhuwah, nganggep taretan dan gaul. Kesampian ke Wahabi nganggep taretan. Tapi taretan Kak Dinto hakikatnya kan secara bahasa ya taretan ukhuwah, persaudaraan. Nyamana taretan ya kan selanjengnya odik tak akur terus kan kibeda kadang atokar dan ini biasa mentaretan atokar bagus taretan atokar, jadi tidak usah khawatir menatokar benar orang Syiah yes bagus taretan tapi tetap atokar gitu, mun tak cocok bagus atokar gitu, apalagi ini urusan akidah. Nah ini buku putih madhab Syiah ini. Nah, saya cocokkan oleh kitab ini namanya Al-Ajwibah Ad-Damighah fi Raddi 'alal Aqaidiz Zaighah. Dan kula minta ke Pak Serah ke Muksi Peramaan pas nge-share itu. Saya dikirimi satu. Akhirnya ini kok enak artinya sebagai pemahaman dan tanya jawab.
Saya bacakan satu saja, satu pemahaman saos. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya Kak Dinto, ma makna tasayyu'i wa man hum asyi'a. Kita harus mengetahui dulu syi'a itu pasera, tasayyu' itu pasera. Antara tasayyu' dan syi'a itu bagaimana hubungannya? Jawabannya atasyayyu maknahu lughatan an-nusratu wal mutaba'ah. Tasayyu' itu menurut bahasa Kak Dinto nusrah, nolong, pertolongan, mutaba'ah, norok bontek, loyalis. Gampangannya sekarang loyalis, pendukung utama, supporter, pendukung. Bukan hanya supporter tapi pendukung dalam segalanya. Itu mana tasayyu'. Maka ada beberapa buku yang membedakan antara tasayyu' dan syiah. Tapi sesungguhnya tasayyu' ya orang-orang yang loyal terhadap syiah. Lah sekarang syiahnya bagaimana? Wa asluhu minal musyayyati wa ya al mutawwa'a wal mutaba'ah. Ya sama maninya, manut toro ocak, ikut nyumbang, partisipasi penuh. Itu namanya tasayyu' atau musyayya'ah. Wa syi'atu, syiah itu siapa? Hum alladzina yantakhiluna hubba halil bait. Orang-orang yang sampai memindahkan seneng ke ahlul bait, keluarganya Kanjeng Nabi. Hanya saja keliru Kak Dinto, wa yahulluna fihi bidarajatin kharijatin an hududi syar'i. Mereka keterlaluan cinta mati, keterlaluan sehingga cinta cinta buta, sehingga menafikan orang lain dan sampai pada batas keluar dari batas-batas syariah. Cinta boleh dan harus, memang cinta. NU panjenengan dan kula sareng panjenengan pasti cinta ke Mbah Hasyim, Mas saya. Tapi jangan sampai keluar batas syariat. Katipun apa? Satu, tidak menganggap Mbah Hasyim itu pangeran. Pakun bodo salana. Salah satu contoh di yang dikritik oleh Gus Solah, adiknya Gus Dur, dan kalau EGNI, beliau datang dalam acara haulnya Gus Dur, beliau mengatakan, orang-orang yang mencintai Gus Dur, saya mohon dengan hormat jangan sampai mengkultuskan Gus Dur. Gus Dur itu pakun manusia, artinya pakun bodo salana, pada di pangeran. Kadang-kadang memang sebagian kita kan berlebihan mencintai seseorang itu, dan mencintai ya harus. Lah ini yang dicintai, salah satu kesalahan tadi yaitu sampai pada tingkat hulu itu melewati batas keterlaluan, melebihi sampai pada batas kultus. Kalau sudah kultus berarti melanggar syariah, karena menuhankan sudah kalau mengkultuskan itu. Nomor dua, hubbu ahlul bait. Itu kayak bener tapi ada celahnya. Celahnya begini, kita mencintai siapapun yang menjadi muridnya Kanjeng Nabi. Muridnya Kanjeng Nabi itu tidak hanya ahlul bait. Dari keluarga Nabi yaitu muncul Sayyidina Ali, sepupu. Sekarang Kanjeng Nabi kan sepupu. Kemudian dinikahkan oleh putrinya sendiri namanya Fatimah Zahra. Punya putra yang masyhur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sekarang enger masalah nasab para habaib itu sekarang gara-gara itu. Karena terlalu mengkultuskan juga. Lah Ahlus Sunnah itu tidak begitu, khususnya NU tidak begitu. NU ini muridnya siapapun muridnya Nabi, kita mengambil ilmu dari sana. Ada dari jalur Ahlul Bait yaitu lewat Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Husain, dan ada jalur di luar Ahlul Bait keluarga Nabi yaitu jalur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Lah kemudian oleh para ahli sejarah dan oleh Kanjeng Nabi disebut alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Maksudnya jak beda-beda lagi. Sampai ini jak beda-beda lagi. Ya ini ulang yang sudah dijamin surga, tapi jangan dibeda-bedakan sehingga muncul kalau satu sisi muncullah Syiah karena terlalu mencintai ahlul
bait. Akhirnya yang lain tidak mau, Abu Bakar, Umar, Utsman tak purun, ditolak. Tuh. Wa yas'umuna annahum adba'u akabiri ahlil bait. Mereka menduga dan meyakini bahwa Syiah itu, mereka itu adalah pengikut pembesar-pembesar ahlul bait, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan keluarga-keluarganya. Misli Imami Aliyin wal Hasani wal Husaini wa Ali bin Husain wa Ja'far bin Shadiq wa ghairihim. Mereka meyakini seperti itu. Oh, saya ini pengikutnya ya Imam Ali, Imam Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Husain dan seterusnya. Pokok Ahlul Bait. Terkandung makna di dalamnya, berarti yang lain dianggap bukan akabir, bukan pembesar. Padahal Nabi kan sudah dawuh ashabi kan nujum, semua sahabatku itu ibaratnya adalah bintang. Indik tadaitum, kalau kalian mengikuti mereka, insya Allah dapat petunjuk. Nabi kan tak menghususkan, meskipun pada saat-saat tertentu memang Nabi yang memberi pesan-pesan khusus, terutama memang paling banyak ke Sayyidina Ali. Tapi ingat, ke Abu Bakar juga begitu. Satu saat begini, masalah toreko saos. Nabi manggil Abu Bakar, dikasih wiritan ini untuk futuh, untuk bergetar hatinya, untuk nyambung. Saya buat wiritan nyambung. Satu saat manggil Umar, tidak sama wiritannya. Jadi Nabi itu memang 4 sahabat ini memang spesial karena ada hubungan taretan, hubungan famili. Tentu Ali memang beda, tetapi perbedaan itu hanya pada sisi tertentu sebagai taretan. Tapi untuk diikuti umat, semuanya diklaim oleh Nabi, ashabi kan nujum, ikuti sahabatku. Nabi ya bagi orang Syiah mesti mencari dalil-dalil, ikuti Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali itu begini dan lain sebagainya. Sehingga kalau seperti itu, wa yatabarruna fil waqti nafsihim min Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Muawiyah radhiyallahu anhum wa ansarihim faisubunahum wa yal'unahum. Nah, ini yang ekstrim. Mereka kalau sudah mencintai, mengikuti akabirul ahlul bait, berarti yang tidak ahlul bait disingkirkan. Nah, ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Habaib ya harus kita hormati, tetapi sampai mengkultuskan ini tidak boleh, akan menafikan. Rugi loh kalau panjenengan mengkultuskan satu orang, itu akan tertutup pintu ilmu yang lain. Karena satu kiai belum tentu menguasai semuanya, pasti ada kelebihan. Sampai umpamanya ngomong si paling benar beraji, pondok beraji, si lain keliru kabeh, akan tertutup ilmunya dari siapa? Ke UNES, terus ke Taifur, ke Said. Hanya fanatik kepada siapa? Kelabaan akan tertutup dengan yang lain. Maka tetap mencintai semuanya, dan itu pintu masuk untuk mendapatkan ilmu dari semua kiai. Karena ilmunya Allah itu diturunkan kepada semuanya, tidak hanya satu orang, tak kelar kecuali Nabi, memang Nabi sumbernya. Nah itu wayatabaruna, bebas dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Ekstrimnya bahkan wa ansorihim, tak endek ke orang-orang yang fanatik atau penolongnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah, tidak mau mereka. Bahkan jangan heran panjenengan kalau melihat Habib itu ada beberapa Habib, tidak semua. Ya, melihat kita itu kadang agak sebelah mata. Karena kita bukan ahlul bait, begitu. Ada, tapi tidak semua Habib ada. Itu tidak bisa dilihat mata, tapi rasa. Ada orang rasa. Ya begitulah. Tapi kalau hanya kita berpikir jernih, bagus bahwa ilmu tidak dikuasai satu orang, ilmu itu ahlus sunnah kiai, ulama ahlus sunnah NU itu ngambil dari semua jurusan, dari ahlul bait dan di luar ahlul bait. Faisubunahum, sampai mencaci maki loh.
mencaci maki. Mereka itu Ahlul Bait, orang Syiah itu mencaci maki di luar mereka, mencaci maki. Di buku putih ngomongnya enggak, tapi di kitab-kitab memang iya memang mencaci maki kenyataannya dan sejarah tidak bisa dibohongi. Ya kalau saya ngomong tadi malam di Bonagung mengatakan ya contohnya di Yapi. Contoh ekstrim di Mekah. Di Mekah itu kelompok mereka di Iran. Di Iran apa di Mekah lupa saya. Itu pintu-pintu kamar mandi, toilet-toilet itu nyamai Abu Bakar, Umar, Utsman, toilet nih. Disambut toilet nih Kak Umar. Mana Umar kacongan kan wajar ini kan Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, nek sampai toilet, nama-nama pintu toilet. Pokok hal-hal yang tidak terhormat. Kalau di Yapi itu Pasuruan itu sandal itu tulisi Abu Bakar, sandal kanan, sandal kiri Umar. Yang gue benar ya. Terus asing istri. Dan itu jelas. Ini para ulama sudah mengatakan fasubuna wayalunahum, melaknat mereka. Oh keras. Kalau Syiah yang ekstrem keras. Sangat keras dan hati-hati. Dan Mbah Hasyim sudah mewanti-wanti. Hati-hati. Cuman halus menangnya di masyarakat beliau mbawur, halus, tak menampakkan. Tak tahu yang mengidentifikasi bisa mengidentifikasi ini ya kalau di kampung Arab ya kelompok-kelompoknya orang Arab sendiri. Itu kecenderungannya ada. Tak tahu kalau ngomong sangkakan keliru nanti pas ngomong kabarnya isunya kan ya apa Anita ini. Anita katanya Syiah. Kalau di mana? Di Surabaya nampak sudah kalau di Surabaya itu gedung-gedungnya punya Syiah itu nampak betul. Lah itulah pemahaman kita tentang Syiah dari satu kitab ini sehingga kita harus mewaspadai. Tidak usah bersikap seperti itu. Kita mencintai semuanya, sahabat-sahabatnya Nabi kita cintai. Wahabi kelirunya yang itu tanda ke habaib. Ya kan Wahabi. Kan sampai tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat Firanda Apolong ben habaib. Yazid Jawas oleh masalah Boron. Kita Apolong ben habaib. Lain habaib Apolong. Men Syiah tanda Abu Bakar, Umar, Utsman tanda kita ndak kapi. Mun NU ini ndak kapi mulai A sampai Z ndak kapi. Tahlilan oke, orkesan oke, sarwaan oke. Pokoknya jalan tayub oke. Ya oke. Tapi Pak Gunung Mata Kanjeng dan rata-rata nyandar ke kiai. Ya tak apa, tapi jak nemen-nemen. Mun kiai-kiai gunakan begitu. Sampai Kiai Zainuddin Mojosari Lembek Nganjuk itu ada maulidan mereka kan campur baur lah kayak bini joget-jogetan. Mau ditaruh di halamannya pondok Mojosari Nganjuk sama Kiai Zainuddin sudah ndak popo, tapi ojo nang kene nang lapangan kono. Tapi ndak di stop, itu lebih bijaksananya kalau kiai-kiai yang sudah arif dan kiai hikmah itu. Sampai Mbah Hasyim kan begitu ceritanya. Mbah Hasyim itu pernah mau nyurati siapa? Kiai Zainuddin Mojosari Nganjuk. Nyurati karena merestui, dianggap merestui perayaan Maulidin Nabi ada joget-jogetan laki bini campur. Ternyata pas mau nulis surat, pertengahan nulis surat, Mbah Hasyim kasukan Allah ketiduran. Pas ketiduran mimpi sholat jamaah bon imam-imam para ulama-ulama, imamnya Mbah Zainuddin Mojosari. Burung saya kirim surat jaga burung, ternyata derajatnya lebih tinggi. Nika ulama-ulama itu lewat mimpi negurnya isyaratnya. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah, semoga ada manfaatnya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.